Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tumbuhan dan sumber kehidupan di bumi. Sebelum lanjut materi, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fotosintesis dan menyebutkan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi tubuh tumbuhan dan kebutuhan tumbuhan. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan sangat penting bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan banyak sekali memberi manfaat untuk kehidupan. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen, daun, buah, biji, dan umbi sebagai sumber makanan dan kehidupan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada daun, batang, bunga, akar, dan buah. Perhatikan gambar berikut ini. Daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis atau memasak makanan. Struktur daun. Struktur daun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada pelepah daun. Pelepah daun ialah bagian pada pangkal daun yang memiliki bentuk melebar. Selanjutnya, ada tangkai daun. Tangkai daun ialah bagian daun yang gunanya untuk menopang atau menahan helai supaya tidak jatuh. Selanjutnya, ada helai daun. Helai daun mempunyai berbagai bentuk yang sangat beragam, tetapi semua helai daun menjadi struktur daun pada bagian luar yang sangat penting. Karena pada bagian helai daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis. Macam-macam tulang daun berdasarkan susunannya. Yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip merupakan tulang daun yang susunannya berbentuk layaknya sirip-sirip ikan. Susunan yang ada pada tulang daun menyirip ini dapat dikatakan rapi dan teratur. Bahkan susunannya yang rapi ini dapat dilihat dari tangkai daun hingga ke ujung dari helai daun. Selanjutnya, tulang daun menjari. Tulang daun menjari merupakan tulang daun yang memiliki ukuran yang cukup besar, sama seperti namanya. Tulang daun ini memiliki bentuk seperti jari tangan yang direntangkan. Selanjutnya ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung dapat dikatakan mempunyai beberapa tulang daun yang besar. Di tengah-tengah tulang daun besar tersebut membuka dan membuat jalur pada tepian daun. Apabila dilihat secara sekilas, maka tulang daun ini membentuk seperti garis lengkungan, atau ujung-ujung daun tampak seperti saling menyatu. Selanjutnya, tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar merupakan tulang daun yang memiliki bentuk lurus layaknya paralel. Bentuk yang sejajar ini membuat bentuk daun tampak seakan menyatu. Tulang-tulang daun sejajar dapat dikatakan memiliki bentuk yang kecil, tetapi panjang. Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar contohnya yaitu jagung, tebu, kelapa, padi, dan sejenisnya. Selanjutnya ada tulang daun berduri. Tulang daun berduri ini termasuk ke dalam tanaman jenis konifer. Pada tumbuhan memiliki jenis tulang daun berduri ini
adalah tanaman cemara. Yang kedua, ada akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang terletak di dalam tanah dan ada juga di luar tanah. Letaknya berada di ujung tumbuhan itu sendiri. Meski terletak jauh di dalam tanah, akar memiliki fungsi yang cukup penting bagi tumbuhan, sebab akar menjadi tempat masuknya mineral atau zat-zat hara dari tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian-bagian akar. Yang pertama, tudung akar. Tudung akar ialah bagian akar yang melindungi ujung akar saat tumbuh dan menembus tanah. Posisi tudung akar ini ada di bagian ujung akar, karena tugas tudung akar untuk menembus tanah. Yang kedua, ada rambut akar. Bagian lain dari akar ialah rambut akar yang tumbuh di daerah yang berbeda. Dalam jumlah banyak, rambut akar memiliki ukuran yang kecil dan tipis dengan fungsi memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Yang ketiga, ada batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang berada di tengah-tengah antara pangkal akar dan ujung akar. Selanjutnya, ada ujung akar. Ujung akar bagian terakhir dari akar. Ujung akar yang merupakan bagian akar paling muda. Bagian ini seperti tunas dan akan terus bertumbuh. Jenis-jenis akar. Yang pertama, ada akar serabut. Akar serabut lebih sering dimiliki oleh tanaman berbiji tunggal atau berbiji satu. Yang memilih akar serabut pada tumbuhan, jenis akar ini memiliki fungsi utama untuk membuat tumbuhan lebih kokoh. Yang kedua, ada akar gantung. Akar gantung terdapat pada bagian luar tanah. Akar ini memiliki fungsi untuk menyerap air dan gas dari udara. Selanjutnya, ada akar tunggang. Akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tanaman dikotil. Fungsi dari akar tunggang ini untuk menyimpan makanan. Contohnya, ada ubi, singkong, dan wortel. Akar pelekat. Akar pelekat pada tumbuhan biasanya merambat. Contoh dari tanaman akar pelekat ini yaitu tanaman sirih gading. Akar napas. Akar napas merupakan akar yang tumbuh dari batang bagian bawah tanaman. Sebagian akar napas akan muncul di permukaan tanah, sedangkan bagian lainnya berada di dalam tanah. Contohnya ada tanaman pandan dan tanaman bakau. Yang ketiga, ada batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan selain sebagai tempat pelekat daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang basah. Batang basah ialah batang yang lunak dan berair. Contohnya seperti batang pisang dan batang bayam. Yang kedua ada batang berkayu. Batang berkayu ialah batang yang pada umumnya kuat dan keras karena sebagian besar bagiannya terdiri atas kayu. Contohnya tanaman meranti. Batang rumput. Batang rumput ialah batang yang tidak keras. Selain itu, batang rumput juga memiliki ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga. Contohnya pada tanaman padi. Batang mendong. Batang mendong sama seperti batang rumput, memiliki ruas yang lebih panjang. Contohnya ada tanaman ulingi. Yang keempat ada bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Bagian-bagian bunga. Yang pertama,
ada kelopak bunga. Kelopak bunga ialah bagian terluar dari bunga. Warna dari kelopak bunga biasanya memiliki warna hijau seperti daun. Fungsi kelopak bunga melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup sehingga bunga yang sedang berkembang akan menjadi lebih bagus. Mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki warna yang cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar. Mahkota bunga umumnya berukuran lebih besar dari kelopak bunga. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan. Benang sari ini memproduksi sel-sel kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tangkal sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Selanjutnya ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik ini berbentuk dari buah karpel yang berjumlah 1 atau lebih. Putik memiliki 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Yang kelima, ada buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Jenis-jenis buah. Yang pertama ada buah kering. Buah kering ialah buah yang memiliki 1 hingga 2 biji dalam satu buah. Dan biasanya buah kering ini bertekstur keras. Contohnya kacang tanah dan kacang hijau. Buah berdaging. Buah berdaging ialah buah yang memiliki tekstur berdaging basah dan biasanya berbentuk besar daripada buah kering. Buah berdaging ini umumnya memiliki nutrisi yang tinggi dan tingkat air yang banyak. Contohnya buah semangka, buah melon, dan buah nanas. Baik anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.